Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyil matin, al-azizul hakim, al-alimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa aminatu alal wahyi adda'i ila Allah bi'ithnih wa sirajan munira sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak ada kalimat yang lebih indah, kalimat yang lebih pantas untuk kita ucapkan melainkan kita mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kembali kita memuji Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana jamaah dengan nikmat-nikmatnya dan kebaikannya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, rahmatkan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita bisa wujudkan dalam bentuk amalan salih, amalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang kita sama-sama yakini dan kita imani bahwasanya tidak akan mungkin kita semua masuk dalam bulan suci Ramadan ini kita bisa mendapatkan atau Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk bisa tetap masuk berada dalam bulan yang mulia ini tanpa adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala, jamaah. Oleh sebab itu patutlah kita mensyukuri selaku hamba Allah atas segala nikmat-nikmat ini dengan sifat kesyukuran yang sesungguhnya, yaitu bagaimana lisan dan hati kita mampu untuk mengucapkan dan hati kita juga mampu untuk meyakini bahwasanya di sana tidak ada pemberi rezeki yang mendatangkan nikmat kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada satupun nikmat yang kalian dapatkan, yang kita rasakan sampai detik saat ini, melainkan semua nikmat-nikmat itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, jamaah. Kemudian tidaklah cukup sampai di sini. Dari rukun kesyukuran adalah bagaimana kita menggunakan nikmat itu. Kita maksimalkan nikmat itu, anggota tubuh kita, badan kita, untuk kita gunakan nikmat-nikmat itu untuk kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jamaah. Dengan tiga rukun kesyukuran ini, maka inilah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, jamaah. Kaum muslimin jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kita pada malam ini adalah mengambil kebaikan dan keberkahan Ramadan. Mengambil kebaikan dan keberkahan Ramadan. Kita sudah berada di malam yang ke-11 yang menunjukkan bahwasanya kita telah berpuasa 10 hari. Tentu dalam rentan 1 sampai 10 hari ini, jamaah, telah banyak ilmu yang kita dapatkan, ya kan? Khatib-khatib, ustadz-ustadz kita mungkin juga telah banyak menyampaikan, khususnya dalam masalah keutamaan dan kebaikan Ramadan. Mungkin kita semua hafal A sampai Z bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kebaikan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan keberkahan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ampunan di bulan ini, ya kan? Maka poin utama
dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan di bulan ini jamaah adalah kembali siapakah yang mau mengambil kebaikan itu? Ya. Siapakah yang mau mengambil kebaikan itu? Maka ini menunjukkan bahwasanya kebaikan yang Allah siapkan di bulan ini tentu didapatkan hanya bagi hamba-hamba Allah yang mau mengambil kebaikan itu. Yang mau mengambil kebaikan itu jamaah. Contoh singkat, tatkala Nabi kita menyebutkan tentang keutamaan pahala orang yang berpuasa. Kullu amali ibni Adam yudha'afu lahu hasanat bi asyri amsalha hatta 70 mi'ati di'fin. Bahwasanya amal anak-anak Bani Adam itu akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Ini amalan umum. Namun dikhususkan kata Nabi kita dalam sabdanya illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa ini kata Allah, puasa ini adalah untuk saya kata Allah, dan Allah yang langsung akan membalasnya. Wali so'imin farhatun indal fitri wa farhatun indal liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, ya kan? Kebahagiaan tatkala dia berbuka dan kebahagiaan tatkala dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih baik dan lebih wangi daripada minyak kasturi. Maka jamaah, poin dari hadits ini adalah, keutamaan hadits ini adalah, maka barang siapa yang mau mengambil kebaikan itu, dialah yang akan mendapatkannya, ya kan? Maka tentu tidak sama hamba-hamba Allah yang menunaikan kewajibannya. Dia berpuasa di siang hari, menahan haus, lapar dan hawa nafsunya. Tentu tidak sama dengan mungkin saudara-saudara kita yang masih menyepelekan berbuka, tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Bahkan mungkin dengan santainya mendatangi warung-warung makan. Ya. Banyak kalau kami lihat, kalau siang kami selesai dari mengisi kajian, kita lihat kadang warung-warung coto itu tutup, ya. Tapi banyak di dalamnya orang yang makan. Ya. Maka kita melihat tentu tidak sama. Siapakah yang mendapat kebaikan ini? Ya Allah katakan illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih, adalah orang yang mau mengambil puasa itu, yang mau melakukan ibadah puasa itu. Inilah yang akan mendapatkan kebaikan itu jamaah. Contoh lain misalnya, tatkala Nabi kita menyebutkan tentang keutamaan qiyamul Ramadan, kita semua menghafal haditsnya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih khususnya, dalam keadaan keimanan dan mengharapkan hanya balasan di sisi Allah, maka Allah siapkan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Maka apakah sama jamaah? Hamba-hamba Allah yang mengambil kesempatan ini, dia lebih memilih rumah-rumah Allah untuk dia bisa beribadah kepada Allah, dengan mungkin saudara-saudara kita yang saat ini masih memilih santai di depan televisinya di rumahnya, atau masih lebih memilih mal-mal, pusat-pusat perbelanjaan, atau masih memilih mungkin kafe-kafe atau tempat-tempat hiburan. Maka tentu tidak sama. Ampunan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan itu adalah bagi siapa yang mau mengambilnya jamaah. Demikian juga tatkala Nabi kita menyebutkan contoh yang ketiga, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sebab Al-Quran itu akan datang kelak pada hari kiamat sebagai syafi', sebagai penolong, sebagai syafaat bagi siapa yang mau membacanya. Maka apakah sama jamaah antara hamba Allah yang dia menyisihkan waktunya, khususnya bulan suci Ramadan, bahkan dia memiliki target bisa menyelesaikan bacaannya 30 juz dalam satu bulan ini? Apakah sama dengan hamba-hamba Allah yang mungkin masih sibuk dengan handphonenya, masih sibuk dengan media sosialnya,
atau mungkin masih sibuk dengan game online-nya misalnya, maka tidak akan sama. Siapa yang akan mendapatkan syafaat Al-Quran? Tentu bukan mereka yang sibuk dengan HP-nya, tentu bukan mereka yang sibuk dengan media sosialnya. Maka yang mendapatkan syafaat Al-Quran adalah yang mau mengambil, yang mau membaca Al-Quran. Itulah yang akan mendapatkan syafaat, itulah yang akan mendapatkan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, jamaah. Oleh sebab itu, tatkala Nabi kita menyebutkan kepada para sahabatnya, tatkala awal datang bulan suci Ramadan, Nabi kita kan mengatakan, qad ja'akum Ramadan. Wahai, sungguh telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Syahrun mubarakah. Bulan ini adalah bulan dengan penuh kemuliaan, keberkahan. Tapi Nabi ikat dengan kalimat setelahnya, iftarada alaikumus siyamah. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kalian puasa. Ini menunjukkan, jamaah, bahwasanya kebaikan dan keberkahan Ramadan itu diikat dengan kewajiban, diikat dengan ketaatan. Siapa yang mau mengambil kebaikan dan keberkahan itu? Maka dalam konteks yang lain, kalimat yang lain juga Nabi menyebutkan tentang ucapan malaikat khususnya, dan ini lebih jelas, lebih sholih, menggambarkan kepada kita tentang harusnya kita mengambil kebaikan itu kalau kita mau mendapatkannya. Idza kana awwalu lailin min Ramadan fayunadi munadin. Jika datang awal bulan suci Ramadan, itu akan ada malaikat yang memanggil, akan ada malaikat yang menyeru kepada kita semua. Apa kalimat malaikat ini, jamaah? Wa ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, konteksnya yang menginginkan kebaikan. Apa yang dilakukan sepantasnya bagi orang yang ingin kebaikan ini? Malaikat mengatakan aqbil, ambil kebaikan itu. Para ulama menyebutkan aqbil maknanya yaf'alul khair. Ambil maknanya adalah dengan kalian melakukan kebaikan itu. Ya. Jangan hanya kita tahu kebaikan tapi kita tidak mau melakukannya. Sia-sia saja. Ilmu Ramadan yang kita dapatkan, maka tidak akan bisa kita dapatkan manfaatnya kalau kita tidak mau mengambilnya. Makanya pada konteks setelahnya, malaikat juga menyebutkan, wa ya baghiya syarri aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, menginginkan perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan ini, tahan, jangan dilakukan. Jangan nodai ibadah amaliyah Ramadan kita dengan dosa, dengan kemaksiatan. Puasa tapi masih jalan juga matanya melihat yang haram. Puasa tapi masih bersama dengan sesuatu yang bukan mahramnya misalnya. Berpuasa tapi juga meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Maka malaikat mengatakan tahan, jangan dilakukan dosa dan kemaksiatan itu. Jangan nodai ibadah amaliyah Ramadan kita dengan dosa dan kemaksiatan, jamaah. Maka sekali lagi, poin yang ingin kami sampaikan adalah ilmu yang telah kita dapatkan, jamaah, dari kebaikan Ramadan, keutamaan Ramadan, keberkahan Ramadan, itu tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak mau mengambilnya. Dalam mana kalau kita tidak mau melakukan perbuatan itu, kalau kita tidak mau melakukan kebaikan itu, tidak akan mungkin bisa kita dapatkan, jamaah. Maka semoga Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan yang bisa lebih mendidik jiwa kita, ya, memperbaiki diri kita, memperbaiki jiwa kita bisa lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengisi waktu-waktunya dan malam-malamnya dengan kita taat kepada Allah dengan amaliyah-amaliyah Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini juga membawakan berkah kepada kita dalam sisi kebaikan dan keikhlasan kita, sehingga kita pun bisa paham, kita pun bisa sadar akan kewajiban kita di hadapan Allah sebagai hamba Allah. Kita bisa tahu apa tujuan hidup kita di muka bumi ini, yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada hal-hal yang mungkin tahun lalu Ramadan kita, mungkin sholat tarawih kita atau puasa kita mungkin tahun lalu masih ada yang bolong, maka usahakan tahun ini target, maksimalkan
Jika tidak ada alasan yang syar'i, maka berpuasa itu hukumnya wajib. Demikian juga dengan mungkin sholat tarawih kita. Jika tahun lalu masih ada yang bolong, maka usahakan tahun ini sholat tarawih kita lengkap 1 bulan penuh. Dan juga mungkin tahun lalu jika mungkin bacaan Quran kita tidak mencapai target, kita targetkan minimal 30 juz kita bisa khatam bacaan kita bulan ini. Tahun lalu kita tidak sampai khatam, maka targetlah bulan ini bisa lebih baik, bisa kita selesaikan jamaah. Ya. Maka tentu poin juga yang kedua, tentu selama 10 hari ini pasti sudah mulai mendatangi kita sifat jenuh, ya. Lelah, letih itu sudah mulai kita rasakan, ya. Mungkin target bacaan kita sudah mulai kurang, ya. Yang tadi targetnya bisa 1 juz 1 hari, mungkin kadang tidak sampai targetnya. Maka ketahuilah jamaah, tidak ada yang bisa memperbaiki hal ini kecuali keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memperbaiki hal ini kecuali keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihatlah, coba satu amalan yang Nabi sebutkan khusus dalam masalah puasa. Nabi menyebutkan man shoma yauman fi sabilillah. Nabi menyebutkan barang siapa yang berpuasa, Nabi tidak sebutkan puasa di sini sunnah atau wajib. Yang jelas dia berpuasa yauman, 1 hari fi sabilillah, tapi puasa 1 hari ini betul-betul dia ikat dengan niat yang ikhlas kepada Allah, hanya mengharapkan wajah Allah, tidak ada kepentingan dunia dalam ibadah puasanya. Apa balasannya? Nabi sebutkan ba'adallahu wajhahu aninar sab'ina kharifan. Maka dengan keikhlasan 1 hari puasa ini, Allah Subhanahu wa taala jauhkan wajahnya dari neraka Allah sejauh 70 tahun perjalanan. Bayangkan jamaah, jika ini adalah puasa wajib, bahkan kita lakukan bukan hanya 1 hari, 1 bulan, minimal 29 sampai 30 hari. Maka tentu jika hal ini kita ikhlaskan kepada Allah, maka insya Allah balasannya lebih daripada yang telah Nabi sebutkan puasa 1 hari ini jamaah. Dan keikhlasan juga tentunya menjadi poin kita. Jaga keikhlasan dalam setiap ibadah kita. Pastikan amaliyah Ramadan kita bangun hanya untuk Allah, lillahi wajhillah fi sabilillah. Tidak ada niat-niat yang lain jamaah. Sebab memang inilah sifat yang bisa menyelesaikan amaliyah Ramadan kita. Makanya Allah memanggil dengan sifat keimanan, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah tidak sebutkan ya ayyuhan nas, ya ayyuhal muslimun, tidak. Tapi betul-betul Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan sifat keimanan, sifat keikhlasan. Sebab memang dengan keimanan inilah yang bisa membantu kita, membuat kita ikhlas dan kita bisa menyelesaikan target-target amalan Ramadan kita jamaah. Yang mana dengan keikhlasan ini yang kita harapkan adalah la'alakum tattaqun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Yang tentu dengan takwa ini tidak lain dan tidak bukan adalah yang Allah inginkan supaya kita bisa mengambil bekal yang paling baik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ambillah bekal di muka bumi ini, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu jamaah, Ramadan ini adalah hitungan Allah menyebutkan ayyamam ma'dudat, ya kan? Ramadan ini harinya bisa kita hitung 1, 2, 3, ya. Sekarang saja kita sudah masuk di malam yang ke-11. Sudah kita tidak rasa itu 10 hari yang kita lewati, ya kan? Sisa 20 hari lagi, tidak lama. Maka sabar dan keikhlas ini adalah penolong kita jamaah, yang menunjukkan bahwasanya dunia ini tidak kekal. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mengazab bapak kita Nabi Adam alaihissalam turun ke dunia, apa yang Allah katakan? Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Wahai Adam, turunlah engkau ke bumi, ke dunia, namun di dunia itu kata Allah ada
tempat tinggal untukmu, wa mataun, dan juga ada perhiasan, ada kesenangan, ada kebahagiaan di dunia ini. Namun ingat, tempat tinggal itu, kebahagiaan itu Allah telah ikat ilahin sampai batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan jamaah. Makanya selagi Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kesempatan, kesehatan, ya tentu jamaah tidak ada yang menjamin besok, lusa, pekan depan, tahun depan kita masih bisa mendapatkan nikmat Ramadan. Kita masih bisa mendapatkan nikmat beribadah di bulan Ramadan. Sebab memang beda jamaah, beda ya. Beda semangatnya, beda iklimnya, beda kemudahannya. Kalau kita beribadah di bulan Ramadan itu seolah-olah enteng, mudah. Dan memang demikian Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan, tuftahu abwabul jannah wa tuftahu abwabus sama wa tughlaqu abwabul jahim wa tughillu syayatin. Semua Allah Subhanahu, fasilitas itu telah Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita beribadah. Maka tinggal kita jamaah, maukah kita mengambil kebaikan ini atau sebaliknya kita menjadi hamba-hamba Allah yang biasa-biasa saja, yang acuh tak acuh dengan kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan di bulan ini jamaah. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi jamaah, manfaatkan kebaikan Ramadan ini, ambil kebaikan ini, sebab dengan kita mengambilnya kita akan mendapatkannya. Sebaliknya, kalau kita tidak mau mengambil kebaikan ini, maka mustahil kita akan mendapatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan di bulan ini, yaitu dari ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Istaqimu wa'tadilu, sawu sufufakum. Lurus dan rapatkan safnya. Isi saf-saf yang masih kosong demi kesempurnaan salat kita. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة
فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.